Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiana Firliansyah dari kelas 8 KIN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait masalah masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Apa itu kekerasan? Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan bisa terjadi di mana saja, termasuk di kalangan remaja, karena para remaja salah dalam memilih pergaulan. Di Indonesia, sangat sering terjadinya kekerasan di kalangan remaja. Bahkan tak jarang mereka melakukan kegiatan tawuran antar sekolah atau kelompok satu dengan yang lainnya. Tawuran antar pelajar masih kerap ditemukan di beberapa daerah. Hal tersebut menyebabkan beragam dampak, termasuk adanya korban di antara para pelaku tawuran itu sendiri. Umumnya, tawuran antar pelajar yang terjadi di sebuah daerah tersebut adalah tradisi turun-temurun. Faktor internal penyebab tawuran. Yang pertama, mengalami krisis identitas. Penyebab tawuran yang pertama yaitu karena remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Yang kedua, memiliki kontrol diri yang lemah. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi. Emosi ini meliputi mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Faktor eksternal penyebab tawuran. Yang pertama, yaitu pengawasan orang tua yang tidak memadai. Jika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Tanpa pengawasan orang dewasa, remaja tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang baik atau untuk mengenali risiko. Yang kedua, yaitu komunitas dan lingkungan. Tempat tinggal remaja juga dapat berdampak pada mereka dan mengarahkan mereka untuk bertindak lebih agresif. CDC menunjukkan beberapa faktor risiko komunitas untuk kekerasan pemuda, termasuk berkurangnya peluang ekonomi, tingkat kejahatan yang tinggi, dan lingkungan yang tidak terorganisir secara sosial. Di beberapa daerah, mungkin tawuran sudah berkurang dari sebelum-sebelumnya. Namun, tidak sedikit juga di beberapa daerah, tawuran masih sering terjadi. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa solusi untuk mengatasi tawuran. Yang pertama yaitu, pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara komprehensif. Seperti yang pernah dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tahun 2002 sampai tahun 2005, tawuran mulai berkurang. Karena pada saat itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan instruksi kepada seluruh sekolah, khususnya SLTA, agar tiap-tiap sekolah siswanya mengikuti kegiatan kesiswaan dengan sistem mentoring. Yang kedua, yaitu pihak sekolah melalui guru BK dibantu elemen sekolah lainnya dapat bekerja sama dengan orang tua, lalu melakukan beberapa langkah berikut, yaitu mengidentifikasi siswa-siswa yang berisiko terlibat tawuran agar mendapatkan perhatian khusus, memberikan pendidikan moral, sekaligus pendidikan tentang dampak kenakalan remaja, termasuk di dalamnya adalah tawuran yang dilakukan secara terjadwal. Selanjutnya, memberikan perhatian sebagai wujud dukungan sosial di sekolah dan motivasi yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri. Dan untuk para guru, wajib menjadi seorang figur yang baik, sabar, yang dapat dicontoh oleh para pelajar. Solusi terakhir, sekaligus solusi yang paling bagus, adalah dari pihak orang tua. Orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian dan motivasi yang cukup kepada anaknya. Orang tua juga harus bersikap terbuka agar anak tidak segan menyatakan keluh kesahnya, baik ketika menghadapi masalah maupun saat merasakan kegembiraan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut ada di peran orang tua.
Peran orang tua di sini sangat penting, karena orang tua adalah orang terdekat yang peduli dan sayang terhadap anaknya. Orang tua bisa melihat keseharian, sikap, dan perilaku anak setiap harinya. Oleh karena itu, di sini orang tua harus bisa membimbing anaknya ke jalan yang benar, karena ini sangat berpengaruh bagi masa depan anaknya agar lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.